Lagi di bawah nih, lagi sholat ya. Jadi perwakilan 10 orang ini Pak ya. 5. Dari KPI, apa tuntutan Bapak yang saya pelajari di sini, kami akan melaksanakan Pak. Iya. Ya, camkan kata-kata saya Pak. Ya. Ya, kami melaksanakan ya. Dari 1 poin sampai dengan 9. Ya. 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 Dengan catatan ya, dengan catatan setiap pelaut yang akan melaut harus dilengkapi dengan ketentuan administrasi yang berlaku ya. Tidak melalui perantara Ya. calo karena ini yang meresahkan. Ya. Ya. Kedua, kita tidak mempekerjakan, banyak kami tolak pelaut-pelaut. Ya. Ya, karena kita sini terkecoh tidak mempekerjakan pelaut yang belum berusia 18 tahun. Ya. Ya, Karena betul. mereka kategori Itu anak-anak. perusahaan, Pak. Ya, Perusahaan ya. yang dia- Ya. Mengenai upah, Ya. tuntutannya dari saudara-saudara saya KPI mengenai upah minimum jabatan terendah, kami di Sabandar tidak sama sekali berani memberikan upah sesuai ketentuan dari kantor gubernur. Ya. Ya, itu kita sepakati Pak ya. Regional Ya, upah regional ada kami cantumkan di sini Pak ya. Jadi Ya. teman-teman saya, saudara saya dari Kesatuan Pelaut bisa melihat bahwa gaji Pergerakan Pelaut Indonesia, ya, Pak. Pergerakan Pelaut. Oke, PPI. kalau saya salah ya KPI ya. PPI. PPI itu sebesar 2.250.000 Bagi jabatan terendah ya. Ada berarti ada pada posisi kelasi dan wiper. Betul, wiper, Ya. ya. Kalau mengenai kelebihan iya, kerja iya. itu tergantung kesepakatan antara pelautnya dengan owner. Owner, Ya, betul. kami tidak terlalu mencangkupi Iya, ke situ ya. owner. Nanti kesepakatannya. Yang melanjut lagi yang lain mengenai buku pelaut. Pak ya. Ini saya sangat berterima kasih dari teman-teman dari Kesatuan Pelaut ini mempertanyakan buku pelaut ini ya. Sebenarnya sudah lama kita menginginkan yang begini. Sekarang kami sesuai dengan surat edaran mapel dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor 02 DK/316 tanggal 31 Maret 2016 perihal pembuatan buku pelaut penyijilan abak kapal secara online. Ya. Jadi sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Ya. Penerbitan buku pelaut poin 1. Penerbitan buku pelaut sesuai PP 6 sebesar Rp100.000. Ini biaya yang keluar, Pak. Ya. Kedua, penerbitan masa layar untuk masa layar, pengurusan masa layar sesuai PP 6. Pak? Berapa jangka waktu pembuatan buku pelaut? Buku pelaut sekarang kan di pusat, Pak. Jadi kita mendaftar secara online. Online. Ya. Berapa lama jangka waktunya, Pak? Ini tergantung dari aksesnya Pak, dari Jakarta. Iya, karena kita terpusat di Jakarta Pak. Kalau umpamanya dia online ada akses hari ini kita langsung foto. Ya. Nah, online Pak ya. Jadi kalau PUP masa layar Gini Pak, kita langsung aja bicara. Kalau memang itu ada kendala di pusat, kebetulan teman-teman kita lagi goyang juga di Jakarta ini. nah sama ini Pak. Supaya Sama, didengar Pak. ini sama kita Didengarkan teman-teman. dulu, Pak, ya. Kalau memang kendalanya itu tentang administrasi di pusat, supaya teman-teman kita goyang juga di sana hari Iya, ini. sama Pak, sama di pusat. Karena bukan saya kepada teman-teman ya. Pak Batiar. Jadi maksud antara Pak Batiar dengan Pak Runi sebenarnya Karena bernyambung. Jokowi Pak, Jokowi begini, Pak. kami mendukung tol laut Pak. Iya, Sangat iya, mendukung betul, betul. tol laut. Hmm. Percepatan untuk tol laut ini sangat dibutuhkan. Kami kemarin ketemu sama staf presiden. Ya. Kawan-kawan kami saya Jakarta Jadi- mendukung staf presiden dan kami sedang melaporkan ini. Silakan. Ya. Melaporkan ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, Melaporkan saya sangat berterima kasih. Jadi kalau Bapak sekarang alasannya karena administrasi di pusat itu lalot atau belum lama, Bukan tadi, kita bisa. Pak, bukan tadi. Ya. Karena- Kenapa itu tidak bisa ada jangka waktunya, Pak? Itu yang jadi pertanyaan awal. Jadi Sedangkan begini, apapun Pak. yang bisa diurus oleh pemerintah harus punya jangka waktu. Karena ini adalah percepatan untuk membangun perekonomian, Pak. Betul itu. Jadi Pak. pemerintah harus menerapkan. Sekarang jadi begini, Berapa jangka dengarkan waktunya? saya dulu Pak ya. Ya. Ini kan kita percontohan Makassar untuk online. Ya. Nah, mungkin dari awal itu ada kita kendala Pak, Ya. ya. Tapi mungkin kedepannya lebih cepat Pak. Ya. Nah, itu kita usahakan Pak. Saya sangat berterima kasih sama pusat. Kalau bisa diakses foto hari ini selesai. Ya. Saya tidak mau Pak menahan bahwa seorang pelaut menunggu sampai 2-3 hari. Ya. Ya, ini sekarang karena percontohan Pak. Memang dari awal ada kendala, Ya. tapi kita upayakan kemarin ada dari Sistem Direktur dari- Jenderal Perhubungan untuk menangani ini. Dia sudah saya sampaikan bahwa permasalahannya begini. Nah, ya kedua ya Pak ya, mengenai diskriminasi pelaut perempuan. Ya. Saya sangat tertarik di sini Bapak menyampaikan hal ini. Ya. Iya. Kami di sini Pak di Sabandar mengenai diskriminasi perempuan kami tidak pernah. Ya. Sabandar tidak pernah mendiskriminasi para pelaut wanita Indonesia.
Ya. bahkan memberi peluang yang sebesar-besarnya bekerja di kapal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Iya. 1. Bahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima pegawai pelaut dari taruna dan taruni. Ya. Itu Pak ya. Kita tidak pernah mendiskriminasi, bahkan kita memberi peluang. Yang jadi permasalahan Pak sekarang perusahaan itu tidak menginginkan, kebanyakan perusahaan tidak menginginkan. Jadi bagus Pak. Masuk ke situ. Itu dia. Ya. Ya. Kan Jadi artinya permasalahan kita- perusahaan itu Pak ya. Ini kan Ya. Kita langkahi itu Pak, langkahi Pak. Iya, iya, Pak. iya. Jasa- Itu karena itu perusahaan dan tidak boleh yang jelas tegaknya di situ tidak boleh pegawai ke pemerintahan mendukung perusahaan yang melakukan diskriminasi terhadap itu. Nah, ini Betul. Pada Hah? prinsipnya kita Tidak tidak mendukung. mendukung. tidak mendukung Kita Pak ya. kan menyangkut persoalan pekerjaan perempuan itu dalam satu perusahaan itu kewenangan perusahaan. Perusahaannya, ya. Nah, itu. Betul, Nanti tapi kita terkadang ini bagaimana selalu bisa- didukung Pak. Oh, kita Karena begini, menjabat. kenapa saya mempermasalahkan itu? Karena banyak orang-orang perhubungan, oknum perhubungan yang menjadi agen-agen di perusahaan-perusahaan pelayaran. Jadi begini Pak ya. Supaya kita bersih dari tuduhannya Bapak. Nah, itu. Ya. Artinya akses Coba itu. sebutkan oknumnya. Oknumnya. Saya pernah menyelesaikan sebuah kasus di sini, Pak. Hmm. Saya pernah menyelesaikan sebuah kasus dan diselesaikan secara biparti sama Ibu Nurwaida. Yang menjadi perwakilan pada saat penyelesaian kasus itu adalah oknum dan saya sudah lupa namanya. Oknum pegawai di sini. Menjadi perwakilan. Saya sudah tahu permasalahan. Mungkin Bapak sudah pernah tahu saya sering menyelesaikan kasus di sudah. sini. Tapi itu kan sudah terrealisasi Pak, terbayarkan. Betul, tapi apakah betul itu? Betul. Oke. Jadi kedua, ya, masalah mengenai realisasi upah minimum Pak ya. Jadi saya dengarkan Pak ya mengenai realisasi upah minimum minimum. Jadi mengenai upah realisasi minimum ini kita tetap berlakukan Pak ya. Ya. Ini tiap tahun berubah. Dari edaran yang diberikan sama Bapak Gubernur. Saya potong sedikit. Kesia Bandaran harus mendukung agar MLC diterapkan di pemerintahan. Melalui Kesia Bandaran ini perhubungan harus mendukung MLC diterapkan diratifikasi dalam ini. Sepanjang itu kepentingan masyarakat. Jadi Pak, begini Pak ya, saya tadi sudah membicara MLC pertama Pak ya. Kami sangat mendukung. Kalau MLC cuma kewenangan MLC ini, ingat Pak ya, kewenangan MLC ini ada pada pemerintah pusat. Betul. Nah, jadi kalau mereka memberlakukan saya sangat setuju. Betul. Karena kenapa? Di sini menyangkut kesejahteraan daripada awak kapal. Ya. Nah, ya, saya kira kita satu paham di sini ya. Nah, kedua lagi mengenai KPI. Kami tidak pernah pro kemana KPI. Yang kami tahu sekarang di Makassar, Sanusi, Pak Rudi dan John Kadiaman. Ya. Nah, sekarang apa lagi Pak? Itu KPI resmi kan? Iya. Bapak yang datang kan? Enggak, masalahnya begini Pak Haji. Jadi sekarang itu ada KPI yang dipegang oleh Badan Diklat. Siapa itu Kapten Tarigan. Jadi, jadi begini saya Jangan potong. kan? sampai Ya. nanti dari pihak Sabandar menerima Tidak, itu tidak. yang kita Saya mau. kami tidak pernah menerima. Ya. Yang kami Begini, tahu Pak, adalah begini. Kenapa kami menyuarakan itu? Bapak adalah perwakilan perhubungan Ya. laut yang ada di Makassar. betul. Dan sekarang perhubungan laut yang berada di Jakarta itu bekerja sama dengan KPI memungut untuk biaya SID yang selama ini kita kenal dengan kartu teroris. Jadi begini. Pak. Terus ketenagakerjaan itu memungut tentang KTKLN. Itu dilemparkan kepada KPI melalui Bapak Perhubungan di sini. Kami bergerak seluruh Indonesia untuk mendesak karena kami sudah turun 22 kali, tanggal 27 April dengan 12 Mei. Dan tidak pernah dengar. Jadi kalau bapak-bapak betul-betul mau mendukung, silakan bikin pernyataan sama-sama kita menyurat ke sana. Ya, jadi saya tampung itu. Karena memang itu adalah keluhan. Apalagi kalau bapak pelaut, ya kan? Ya. Jadi mengenai MLC ini Pak, saya sangat mengharapkan. Iya. Karena sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. 10 ya. Jadi ini sekarang ada apa? Ya. Nah, ini kan mengenai MLC ini kami di pihak Sabandar Makassar tidak bisa karena yang mengambil keputusan adalah di pusat. Betul. Ya. Oke. Kedua, tentang standarisasi, Pak. Kelaikan laut itu masuk itu tentang standarisasi di atas kapal. Iya, masuk di sini, di Masuk, MLC. ya. Iya. Jadi semua kapal-kapal yang tidak layak untuk berlayar jangan diizinkan berlayar, Pak. Iya. Harus diperiksa dan kami akan foto. Jadi nanti. mudah-mudahan- kami akan foto dan kami akan laporkan kepada Bapak. Silakan Kita akan dibawa, laporkan ya. kepada Bapak. Iya. Dan kami minta pernyataan dari Bapak untuk tidak jalankan kapal-kapal itu. Jadi mengenai- Betul, kelihatan catnya bersih. Tapi Iya. begitu dibuang skocinya talang nih. Jadi begini Pak Di,
itu mengenai kelelautan kapal, Pak. Jadi kita di sini dari KPI, dari Sah Bandar, ya, bahkan dari kepolisian, ya. Itu Kalau mau bukti Pak, kita sekarang ke kapal-kapal. Ada enggak kapal-kapal yang layak berlayar? kalau Ini kita mau kalau Iya.